Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengomentari spekulasi pemainnya Paul Pogba. Pogba yang kontraknya di MU akan habis pada 2022 musim ini diincar oleh beberapa klub top Eropa. Terlebih lagi, Pogba juga dikabarkan bakal cabut dari MU di musim panas ini. Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Solskjaer memastikan bahwa Pogba akan bertahan di MU pada musim ini. Pelatih asal Norwegia itu mengatakan bahwa Pogba masih berstatus pemain setan merah. Solskjaer juga menegaskan bahwa pihaknya masih tetap mengupayakan agar Pogba bertahan di MU. Tottenham Hotspur sedang memasuki negosiasi dengan Villarreal tentang bek tengah Pau Torres. Mengutip dari Express, jurnalis Spanyol Veronica Brunotti menyatakan bahwa Torres yang terlibat untuk Villarreal melawan Chelsea di Piala Super UEFA minggu lalu adalah seorang yang ingin direkrut oleh Spurs. Pada saat ini juga, Tottenham sedang berusaha keras untuk mempertahankan Harry Kane dari godaan Manchester City. Atletico Madrid sepertinya akan memanfaatkan situasi Lorenzo Insigne di Napoli. Atletico memang tertarik kepada penyerang sayap timnas Italia tersebut. Namun, tim asuhan Diego Simeone ini kabarnya akan menunggu hingga musim 2021-2022 ini berakhir. Ketika itulah kontrak Insigne selesai dan mereka dapat membawanya dengan gratis. Football Italia mengabarkan situasi tersebut. Intinya, Atletico akan menunggu dan mereka telah memperlihatkan kepada Insigne bahwa mereka tertarik padanya. Bek timnas Jerman Antonio Rudiger mulai tidak menentu terkait masa depannya di Chelsea. Dilansir dari Football Espana, Chelsea sampai sekarang belum juga membuka negosiasi kontrak baru dengan Rudiger. Pemain 28 tahun itu juga mulai membuka diri untuk bisa melanjutkan karir bersama klub lain. Dalam laporan tersebut dikatakan, jika ada ketertarikan besar dari dua klub raksasa Eropa kepada Rudiger, mereka adalah PSG dan Real Madrid. Daniel De Rossi telah mengemukakan bahwa dirinya akan meninggalkan jabatannya sebagai asisten pelatih timnas Italia besutan Roberto Mancini. Sebab De Rossi merasa sudah siap untuk pekerjaan pertamanya sebagai pelatih kepala. Tapi dia menegaskan hanya akan memimpin AS Roma jika mendapatkan kesempatan itu. Melatih Serigala Roma merupakan salah satu ambisinya karena ingin seperti ayahnya Alberto yang pernah menjadi pelatih Roma Primavera sejak 2004. Klub Serie A Italia Genoa dilaporkan dalam pembicaraan serius dengan mantan bek sayap Inter Milan Yuto Nagatomo. Kontrak Nagatomo di Olympique Marseille sudah berakhir sehingga kini berstatus free transfer. Pemain berusia 34 tahun ini tidak asing dengan atmosfer Serie A setelah bermain untuk Cesena dan kemudian Inter Milan. Menurut pakar transfer Sky Sport Italia, Genoa saat ini sedang bernegosiasi dengan Nagatomo dan agennya agar bersedia comeback bermain di Serie A kembali. Mantan striker AC Milan, Patrick Cutrone, telah resmi bergabung dengan klub promosi Serie A Empoli. Striker asal Italia tersebut bergabung dengan Wolverhampton ke Empoli dengan status pinjaman selama 1 musim. Sebelumnya, Cutrone juga direkrut Wolves pada 2019. Pernah dipinjamkan ke Fiorentina pada tahun 2020 dan setelah itu ia juga dipinjamkan ke Valencia. Sekarang, pemain berusia 23 tahun itu akan menjalani petualangan barunya di klub Empoli. Barcelona memetik hasil sempurna pada pekan pembuka La Liga Spanyol melawan Real Sociedad dalam laga yang digelar di Camp Nou. El Barca menang dengan skor 4-2 atas Sociedad. Lord Braithwaite tampil gemilang dengan memborong 2 gol di menit 45 dan menit 49. 2 gol lainnya dicetak oleh Gerard Piqué dan Sergio Roberto. Sedangkan 2 gol tim tamu dibukukan oleh Julian Lopate dan Mikel Oyarzabal. Pada pertandingan lainnya, Sevilla menang 3-0 atas Rayo Vallecano dan Celta Vigo kalah 1-2 oleh Atletico Madrid. Liga Primer Inggris Tottenham Hotspur memenangi duel big match kontra Manchester City di Stadion Tottenham Hotspur. Penyerang asal Korea Selatan, Son Heung-min, menjadi pahlawan Spurs dengan mencetak satu-satunya gol pada laga itu. Gol berawal dari serangan balik cepat yang dilakukan pemain Tottenham. Sementara pada laga lainnya, West Ham menang 4-2 atas Newcastle United.
Legenda Jerman dan Bayern Munchen, Gerd Müller, meninggal dunia di usianya yang ke-75 tahun bagi Bayern. Müller merupakan pemain penting. Ia memperkuat FC Hollywood selama 15 tahun, dari rentang tahun 1964 sampai 1979. Selain itu, Müller mencetak 563 gol dan menyumbangkan 14 trofi untuk Bayern Munchen. Romelu Lukaku belum memberikan pernyataan buat fans Inter Milan yang menginginkan penjelasan darinya. Dan setelah menunggu beberapa hari, pemain asal Belgia tersebut akhirnya angkat bicara. Pemain baru Chelsea itu menulis surat terbuka untuk para supporter Inter melalui Twitter. Dia berterima kasih atas dukungannya selama 2 tahun yang fantastis. Saya berharap kalian memahami keputusan saya untuk pindah ke Chelsea. Ini adalah kesempatan seumur hidup bagi saya, dan saya pikir saat ini dalam karir saya, ini adalah kesempatan yang selalu saya impikan. Mantan bintang Arsenal dan Real Madrid Mesut Ozil mengawali musim 2021 dan 2022 dengan baik, di mana dia akhirnya mencetak gol lagi setelah berpuasa selama 18 bulan. Ozil mencetak gol sematawayang yang membawa klubnya Fenerbahce mengalahkan tuan rumah Adana Demirspor. Tammy Abraham disebut akan menyelesaikan kepindahannya dari Chelsea ke AS Roma pada hari ini. Senin 16 Agustus, penyerang Inggris itu telah menjalani tes medis pada Ahad kemarin. Dilaporkan bahwa Roma dan Chelsea akhirnya sepakat dengan transfer Abraham sebesar 34 juta pound atau sekitar 680 miliar rupiah. Abraham dikabarkan akan menandatangani kontrak dengan berdurasi 5 tahun dengan bayaran 4 juta pound sterling atau sekitar 80 miliar per tahun. Sementara itu, Chelsea akan memiliki opsi untuk membelinya kembali. Pelatih Barcelona Ronald Koeman akhirnya tak memasukkan nama Philippe Coutinho ke dalam skuadnya untuk laga pembuka Liga 2021-2022 melawan Real Sociedad. Tak hanya itu, nomor punggung 14 yang sebelumnya menjadi milik Coutinho pun kini sudah berganti pemilik. Pemain muda asal Albania, Ray Manaj, yang kini mengenakannya. Kabar terakhir yang dilansir Football Italia menyebut bahwa Barcelona memang telah menawarkan Coutinho ke klub Serie A. Bisa jadi kini proses kepindahannya tengah dibahas serius. Sampai saat ini, Paul Pogba belum menandatangani kontrak dengan Manchester United, padahal kontraknya akan berakhir pada tahun depan. Melansir dari Marca, Pogba sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan karirnya di Old Trafford. Pemain timnas Prancis itu dilaporkan memilih pindah secara gratis ke Real Madrid dibanding memperpanjang kontraknya dengan Setan Merah. Dengan memilih merapat ke Madrid, Los Blancos bisa mendapatkan 2 pemain bintang secara gratis. Satu bintang lain yang didatangkan adalah Kylian Mbappe. Setelah menganggur selama setengah tahun lebih, mantan striker Chelsea dan Atletico Madrid, Diego Costa, telah resmi bergabung bersama Atletico Mineiro secara gratis. Pemain berusia 32 tahun itu sepakat untuk menandatangani kontrak bersama klub Brazil tersebut hingga Desember 2022. Gaji Costa pun termasuk yang tertinggi di klub tersebut, yakni 5,48 miliar rupiah per bulan. Bayaran itu menyamai gaji yang diperkuat striker utama Hulk. Bentrok antar pemain mewarnai kemenangan Atletico Madrid 2-1 atas Celta Vigo di Estadio Balaidos. Keributan antara pemain tersebut terjadi sebelum pertandingan berakhir. Insiden besar tersebut pecah setelah Luis Suarez yang sedang membawa bola dilanggar dengan keras oleh pemain Celta Vigo, Hugo Mayo. Setelah pelanggaran, Suarez langsung jatuh ke tanah dan berjalan tertatih-tatih menuju kepada wasit. Namun, Mayo tidak terima tindakannya kepada Suarez dianggap sebagai pelanggaran oleh wasit. Imbasnya, ia berseteru dengan bek Los Rojiblancos Hermoso. Kedua pemain itu pun lalu diusir keluar oleh wasit. Lionel Messi menangis saat mengucapkan salam perpisahan dengan Barcelona yang digelar konferensi pers. Ia mengelap air matanya dengan sebuah tisu yang diberikan oleh istrinya, Antonella Roccuzzo. Kabarnya, tisu bekas Messi diambil oleh seseorang dan rencananya akan dijual dengan harga 1 juta
US dollar atau 14,3 miliar rupiah. Ia menjualnya di salah satu situs online. Orang tersebut mengklaim bahwa yang memungkinkan seseorang mengkloningnya.